Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya adalah Rania Afifa dan saya saat ini adalah seorang mahasiswa di kelas 2A di STKIP PGRI Bangkalan. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Anda materi yang sangat menarik tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Dalam video ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang konsep belajar dan pembelajaran, ciri-ciri belajar, faktor-faktor yang mengaruhi proses belajar dan pembelajaran, serta prinsip-prinsip belajar. Saya harap video ini akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat belajar dan pembelajaran dan membantu kalian dalam perjalanan pendidikan kalian. Jadi, mari kita mulai. Pengertian belajar. Menurut Wahyuni, belajar merupakan aktivitas yang terkait dengan proses pencarian ilmu. Nah, yang dimaksud di sini, belajar adalah suatu kejadian dalam diri maupun setiap proses yang harus dilalui untuk mencapai perubahan di dalam diri untuk menjadi perilaku yang lebih baik, maupun perubahan tingkah laku. Adapun tingkah laku yang dimaksud seperti tingkah laku bersifat positif atau lebih baik dari sebelumnya. Pengertian pembelajaran. Menurut Komayasari, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek, didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek, didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, jadi maksudnya pengertian pembelajaran adalah suatu proses yang direncanakan dan didesain untuk membelajarkan subjek, didik atau pembelajar secara sistematis. Tujuannya adalah agar mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Contohnya, ketika kamu ingin belajar bahasa asing, kamu bisa merencanakan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti mencari referensi, buku, atau video pembelajaran. Belajar secara mandiri atau dengan bantuan guru secara menguji kemampuan bahasa kamu dengan berbicara atau menulis. Ciri belajar. Menurut Bahrudin dan Esa Nurwahyuni, menurut mereka setidaknya belajar memiliki 4 ciri-ciri yang penting untuk dipahami. Yuk kita bahas satu persatu. Ciri-ciri belajar yang pertama adalah kemampuan baru atau perubahan dalam tingkah laku. Perubahan tersebut dapat berupa pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, maupun nilai dan sikap efektif. Misalnya, ketika kita belajar bahasa asing, kita memperoleh pengetahuan baru mengenai kosakata, tata bahasa, dan pengucapan yang berbeda dengan bahasa ibu kita. Yang kedua, perubahan tersebut tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Contohnya, ketika kita belajar memainkan alat musik, kita harus berlatih secara terus-menerus agar kemampuan kita meningkat dan dapat mengingat kembali bagaimana cara memainkannya di waktu yang akan datang. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Misalnya, ketika kita belajar berenang, kita harus berinteraksi dengan air dan lingkungan sekitar untuk memperoleh kemampuan baru tersebut. Dan di sini yang terakhir, ada perubahan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak pernah kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Contohnya, ketika kita belajar matematika, kemampuan kita meningkat karena kita berusaha belajar dan berlatih, bukan karena faktor-faktor lain yang tidak berhubungan dengan belajar. Faktor-faktor mempengaruhi belajar dan pembelajaran.
Oke, di sini ada gambar, bisa kalian lihat ada gambar untuk memperjelas di mana ada 3 hal seperti raw input yang merupakan faktor internal serta environmental input dan instrumental input yang merupakan faktor eksternal membuat proses belajar mengajar. Belajar dan pembelajaran adalah dua kegiatan yang saling terkait, namun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri. Ini berkaitan dengan unsur fisiologis dan psikologis siswa. Misalnya, unsur fisiologis seperti kondisi kesehatan secara umum dan kondisi panca indera. Sedangkan unsur psikologis berupa minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Menurut Slametto, faktor intern dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor ekstern di sisi lain berasal dari luar diri peserta didik. Faktor ekstern dikelompokkan menjadi 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga mencakup cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor sekolah yang dapat mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan peserta didik, disiplin di sekolah, dan waktu sekolah, standar pengajaran, kualitas pengajaran, dan keadaan gedung. Serta faktor masyarakat, lingkungan masyarakat di mana siswa berada juga berpengaruh terhadap semangat dan aktivitas belajarnya. Contoh dari faktor-faktor tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang siswa yang memiliki minat atau kemampuan kognitif yang baik akan lebih mudah untuk memahami pelajaran. Sedangkan suasana rumah tangga yang kurang harmonis atau keadaan ekonomi keluarga yang sulit dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar merupakan petunjuk atau cara yang perlu diikuti untuk melakukan kegiatan belajar. Sebagaimana disebutkan oleh Sutikno, peserta didik akan berhasil dalam belajarnya jika memperhatikan prinsip-prinsip belajar. Menurut Ausubel yang dikutip dalam The Jury, ada 5 prinsip utama belajar yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, subsumption. Ini adalah proses penggabungan ide atau pengalaman baru terhadap ide-ide yang telah lalu yang telah dimiliki. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari konsep matematika baru, kita perlu menghubungkan dengan pengetahuan matematika yang sudah kita pelajari. Yang kedua yaitu organizer. Prinsip ini mengharuskan kita untuk mencoba menggabungkan ide baru dengan pola ide-ide lama di atas dan mengintegrasikannya sehingga menjadi suatu kesatuan pengalaman. Dengan prinsip ini, pengalaman yang diperoleh tidak hanya menjadi sederetan pengalaman yang terlepas dan hilang kembali. Contohnya, ketika kita belajar bahasa asing, kita perlu mengorganisasikan kata-kata dan frasa baru dalam konteks yang relevan agar lebih mudah diingat. Yang ketiga, di sini ada progressive differentiation. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam belajar, suatu keseluruhan secara umum harus terlebih dahulu muncul sebelum sampai kepada suatu bagian yang lebih spesifik. Sebagai contoh, ketika kita belajar biologi, kita perlu memahami konsep-konsep umum tentang makhluk hidup sebelum mempelajari hal-hal yang lebih spesifik seperti sistem pencernaan atau sistem saraf.
Yang keempat, consolidation. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu pelajaran harus dikuasai sebelum sampai ke pelajaran berikutnya. Jika pelajaran tersebut menjadi dasar atau prasyarat untuk pelajaran berikutnya. Sebagai contoh, ketika kita belajar matematika, kita perlu memahami dasar-dasar operasi hitung sebelum mempelajari konsep-konsep yang lebih kompleks seperti turunan atau integral. Yang terakhir yaitu integrative reconciliation. Prinsip ini menyatakan bahwa ide atau pelajaran baru yang telah dipelajari harus dihubungkan dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari terdahulu. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip subsumption, hanya dalam prinsip integrative reconciliation menyangkut pelajaran yang lebih luas, umpamanya antar unit pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari sejarah, kita perlu memahami bagaimana peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu saling terkait dengan pengaruh pada masa kini. Jadi itulah kelima prinsip belajar yang penting untuk dipahami dan diterapkan dalam proses belajar. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Seperti yang telah kita pelajari, belajar merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Dalam pelajaran, penting bagi kita untuk memperhatikan prinsip-prinsip belajar yang telah dibahas agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Semoga presentasi ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua dalam proses belajar dan pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.